Kamu baru aja diberhentikan dari pekerjaanmu. Kaget, marah, bingung. Semua emosi itu valid kok. Tapi setelah itu, harus ngapain ya workers? Kena layoff memang bukan hanya kehilangan pekerjaan. Kadang itu juga bikin kita kehilangan arah, kepercayaan diri, dan bahkan harapan. Tapi tenang aja workers, layoff bukan akhir dari segalanya dan bukan berarti kamu gagal atau nggak kompeten. Seringkali ini cuma keputusan bisnis yang kita nggak bisa kontrol. Di konten ini, aku akan bahas apa aja sih yang harus dilakukan jika kita terkena layoff. Yuk simak terus apa aja sih hal penting yang bisa dilakukan untuk mulai bangkit dan mulai menata ulang karirmu. Tapi jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Workerspedia, follow Instagram @Workerspedia, dan website kita di workerspedia.id. Sat, langsung dapat kerja di Workerspedia. Nah, workers, mungkin kamu bertanya-tanya, habis ini harus ngapain sih? Jika kamu terkena layoff, ada beberapa langkah strategis dan emosional yang penting untuk dilakukan agar tetap terkendali dan bisa bangkit kembali. Langkah pertama yang paling penting, bukan update CV, bukan cari kerja, tapi tenangkan diri dulu. Jangan panik, ambil waktu untuk memproses situasi sehingga kamu bisa menentukan langkah karir berikutnya dengan bijak. Izinkan diri kamu untuk merasa kecewa, sedih, bahkan marah. Itu semua valid ya workers. Jadi, jangan langsung menyalahkan diri sendiri ya workers. Coba beri ruang untuk diri kamu untuk beristirahat, memproses emosi, dan pelan-pelan bangkit. Karena layoff itu bukan berarti gagal, dan layoff itu seringkali bukan soal kamu. Penyebabnya seringkali karena faktor eksternal, seperti efisiensi, restrukturisasi, atau krisis perusahaan. Setelah kamu udah mulai bisa nenangin diri, kini saatnya mikir soal hal yang lebih teknis, yaitu hak dan tanggungan kamu. Setelah kena layoff, kamu punya hak, dan penting banget loh buat kamu klaim semua itu. Kamu bisa cek apakah kamu dapat pesangon, sisa cuti yang belum diambil, THR, dan hak lainnya. Kalau kamu ikut BPJS Ketenagakerjaan, cari tahu juga apakah kamu bisa klaim JHT dan tunjangan lain yang sesuai kontrak. Kamu juga bisa minta surat referensi atau surat pengalaman kerja untuk membantu kamu melamar pekerjaan lagi. Dan yang gak kalah penting adalah simpan semua email atau dokumen yang terkait pemutusan kerjamu. Dokumen-dokumen tersebut bisa saja dibutuhkan untuk urusan administratif ke depannya. Jadi, jangan ragu untuk tanya ke HR untuk mengetahui hak kamu ya. Setelah urusan administrasi aman, sekarang waktunya kamu untuk lihat ke dalam diri. Karena ini momen yang pas nih buat kamu berefleksi. Kamu bisa coba mengevaluasi kompetensi diri, mulai dari kelebihan dan kekuatan, aspek yang perlu diperbaiki, dan juga melihat feedback dari atasan atau teman kerja. Dan tentunya, jadikan itu peluang untuk pengembangan diri kamu. Layoff bisa jadi sinyal bahwa ada ruang buat upgrade diri, skill teknis, komunikasi, manajemen waktu, dan lainnya. Yuk, kita anggap ini sebagai kesempatan untuk naik level ya workers. Di langkah keempat ini, waktunya kamu beresin etalase digital kamu. Mulai dari CV, portofolio, dan LinkedIn. Kamu bisa mulai melihat CV kamu seperti mengupdate pengalaman terbaru dan melihat semua pencapaian yang sudah terlihat jelas. Kalau kamu punya portofolio, pastikan juga udah up to date ya. Sertakan proyek terbaik, testimoni, atau link ke hasil kerja kamu. Dan jangan lupa update profil LinkedIn kamu. Tambahkan posisi terakhir, ringkasan diri, skill, dan aktifkan fitur Open to Work. Hal ini bisa bikin recruiter tahu kalau kamu lagi available nih workers. Dunia kerja itu sangat digital. Pastikan tampilan online kamu juga mencerminkan kualitas kamu yang sebenarnya ya workers.
Langkah kelima ini penting banget kalau kamu pengen bangkit lebih kuat. Yap, kamu bisa membangun skill baru dan manfaatkan jaringan. Mumpung punya waktu lebih, coba deh pakai kesempatan ini untuk upgrade. Bisa skill teknis seperti Microsoft Excel, coding, desain, atau soft skill seperti public speaking, leadership, atau negosiasi. Platform seperti Coursera, LinkedIn Learning, atau kelas lokal bisa jadi solusi. Dan jangan lupa untuk tidak jalan sendiri ya workers. Bangun lagi koneksi kamu dengan coba reach out ke mantan rekan kerja, alumni kampus, atau join komunitas profesional seperti menghadiri webinar, event networking, atau job fair. Di dunia kerja, skill dan network itu ibarat bensin dan jalan tol. Dua-duanya bisa bikin kamu sampai ke tujuan lebih cepat nih workers. Langkah berikutnya yang krusial banget adalah atur ulang keuangan kamu. Saat pemasukan kamu berhenti, pengeluaran keuangan kamu harus sangat dipertimbangkan ya workers. Pastikan dana darurat mencukupi kebutuhan harian dan kurangi pengeluaran yang tidak penting selama masa jeda karir. Kamu bisa mencatat dan hitung pengeluaran wajib kamu per bulan dan prioritaskan kebutuhan utama kamu, seperti makan, listrik, internet, dan cicilan. Jangan takut ya untuk potong semua yang nggak perlu. Kalau kamu punya tabungan darurat, hitung berapa bulan kamu bisa bertahan. Dan kalau kamu dapat pesangon, usahakan jangan langsung dihabiskan ya workers. Mengatur uang saat krisis bukan soal pelit, tapi soal bertahan. Dan dengan perencanaan yang benar, kamu tetap bisa jalan meski pelan-pelan. Ngatur duit dengan tenang itu bukan tanda kamu panik kok, tapi tanda kamu siap. Setelah kamu lebih tenang, skill udah ditingkatkan, dan keuangan udah diatur, sekarang waktunya kamu mulai cari pekerjaan baru. Kamu bisa tentukan dulu, kamu mau kerja di bidang yang sama, atau kamu mau coba bidang baru. Kamu juga bisa tentukan berapa target gaji kamu. Dan sistem kerja yang kamu inginkan, apakah remote atau onsite. Kamu bisa scroll Instagram @workerspedia untuk melihat lowongan pekerjaan yang terbaru dan bisa cek konten YouTube @workerspedia untuk melihat tips persiapan untuk melamar pekerjaan. Selain itu, gunakan LinkedIn, Glints, Caliber, atau Jobstreet dan follow HR dan recruiter di industri kamu. Lalu, kamu juga bisa gabung komunitas dan grup lowongan kerja. Dan yang paling penting adalah konsisten. Misalnya, pasang target kirim 5 lamaran per hari atau 25 per minggu. Kalau kamu belum dapat kerja tetap, jangan langsung stres. Ada satu opsi yang sering dilupain, yaitu freelance atau bisnis sampingan. Layoff bisa jadi titik awal untuk mengeksplorasi kerja mandiri atau ide bisnis kecil. Kalau kamu suka jualan, coba mulai dari yang kecil. Bisa jual barang pre-love, makanan, atau bikin digital produk di marketplace. Dari freelance atau bisnis sampingan bisa jadi solusi sementara, atau bahkan pintu ke karir baru. Hal ini juga membuat fleksibel dalam mengatur waktu, dan tentunya penghasilan tetap bisa masuk untuk membantu kebutuhan harian kamu. Yang pastinya, setiap proyek freelance atau bisnis kecil tetap bisa kamu masukkan ke CV atau LinkedIn loh workers. Layoff memang berat, tapi ingat, diberhentikan dari satu pekerjaan bukan berarti kamu kehilangan arah hidup. Kamu masih punya nilai, punya skill, dan yang paling penting, kamu masih punya kendali untuk bangkit. Satu langkah kecil tiap hari udah cukup loh workers. Itu dia langkah-langkah yang bisa kamu coba jalankan untuk mulai bangkit lagi setelah terkena layoff ya workers. Semoga konten ini bisa membantu kamu dan jangan lupa untuk tetap semangat. Cek terus konten kita di YouTube Workerspedia, follow juga Instagram @workerspedia, dan cek website kita di workerspedia.id karena di situ ada banyak informasi seputar dunia kerja. Sat, langsung dapat kerja di Workerspedia.